Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com, channel yang menjadi acuan utama belajar fisika dasar di perguruan tinggi atau universitas, khususnya bagi teman-teman TPB ITB ya. Oke, ini materi terakhir di bab 1 muatan dan muatan titik dan medan listrik. Jadi kita nanti selanjutnya ke masuk hukum Gauss, teman-teman. Wah, tetap semangat ya, sebentar lagi UTS. Waduh, tenang, UTS masih sebulan lagi ya. Oke, nah ini sekarang kita akan membahas bagaimana sebuah gerakan partikel yang berada di dalam sebuah medan magnet homogen. Medan listrik, medan magnet nanti belum nyampe. Medan listrik homogen. Jadi kita batasi medannya homogen. Kalau tidak homogen itu agak kompleks ya. Jadi nanti ada sebuah fungsi nanti ya terhadap jarak atau waktu dan sebagainya. Nah, misalkan begini teman-teman, ada sebuah medan, ada sebuah partikel, bermuatan pastinya, misal positif. Nah, berarti kalau muatannya positif, gayanya kemana? Gayanya adalah searah teman-teman, seperti biasa ya. Jadi si partikel bermuatan positif ini akan mengalami gaya yang searah dengan medannya. Kalau misalkan muatannya negatif, dia medannya masih tetap di sini misal arahnya ke kanan misal. Nah, berarti si muatan negatif akan mengalami gaya yang berlawanan arah sini ya. Nah, biasanya gaya gravitasi kita abaikan teman-teman, gaya gravitasi muatan. Jadi F gravitasinya kita abaikan. Biasanya diabaikan. Kenapa? Karena nilainya relatif kecil. Contoh misal massa dikali G, maksudnya relatif kecil dibanding gaya kolom ini ya, gaya listrik ini. Jadi kalau massa elektron misal 9,31, 10-31 dikali 9,8, ini nilainya kecil sekali dibanding misal kalau gaya gaya listriknya, misal gaya listrik ini elektron 1,6, 10-16 dikali medan listriknya kan Q kali E kan, Q kali E, E-nya misalkan 1000 misal 10/3. Tuh teman-teman udah kelihatan perbandingannya juga udah 10/10 lebih ya. Berarti sangat relatif kecil, artinya diabaikan. Nah, sekarang kita akan meninjau bagaimana gerakan muatan yang dipercepat. Jadi yang pertama kita tinjau sebuah muatan dipercepat. Nah, yang pertama adalah muatan positif. Jadi kita punya sebuah plat misalnya. Ini muatan positif dulu deh. Muatan positif. Nanti muatan negatifnya bagaimana dipercepat? Ini muatan positif. Nah, ini muatannya negatif. Si platnya gitu. Nah, proton berarti kan muatan positif nih. Kita tembakkan gitu dengan kecepatan awal v0. Nah, sehingga di sini ada medan listrik teman-teman. Sini arahnya E. Nah, kemudian kita ingat bahwa di sini itu kalau positif E-nya searah dengan gaya ininya. Dengan gaya kolomnya ya, F medannya. Sehingga dia juga akan mengalami percepatan yang arahnya searah dengan geraknya. Nah, kita tahu bahwa benda dipercepat itu ya, dipercepat itu kalau apa teman-teman? Masih ingat di semester 1 kinematika jika arah gerak dan percepatannya itu bertanda sama. Nah, berarti dia geraknya ke kanan, gerak ini ya, gerak si proton, geraknya ke kanan. Kemudian percepatannya kemana? Percepatan itu F sama dengan ma. Berarti F itu berbanding lurus dengan A arahnya. Nah, berarti A-nya juga ke sini, A-nya juga ke sini. Kemudian tadi apa? Gerakannya ke sana, gerakan. Nah, berarti ini dipercepat. Jadi dipercepat. Nah, kalau seperti ini mah pakai GLBB ya. Dan dengan gerak lurus ya, ini gerak lurus, gerakannya lurus dengan konstan A-nya ya. Jadi A-nya konstan. Karena medannya konstan berarti F-nya juga konstan. Gaya kolomnya. Berarti
Kalau misalkan mencari jarak, teman-teman bisa pakai GLBB biasa, berarti delta X gitu kan, atau X sama dengan X0 ditambah V0 T tambah setengah AX T kuadrat. Nah dengan nilai A nya adalah dari ini kolom, berarti F sama dengan MA, berarti A nya F nya apa? Q dikali E. Nah berarti MA nya ketemu A nya, berarti AX nya adalah QE per M. Q itu adalah muatan, satu muatan. Oke, berarti nanti si A ini kita substitusi aja teman-teman ya. X0 nya misalkan nggak ada, jadi V0 T tambah setengah dalam kurung ini QE per M T kuadrat. Nah, dan lain-lain. Pakai GLBB saja ya, pakai GLBB yang ada beberapa formula, beberapa rumus, ada 3 atau 4. Silahkan pakai. Nah, kemudian bagaimana kalau muatannya negatif gitu teman-teman? Apakah dipercepat atau diperlambat? Misal ada sebuah medan listrik arahnya ke sini misal. Nah, kemudian kita tembakan muatan negatif ini ke sana, V0 ke sini. Nah, kira-kira bagaimana? Dari sini pasti ada medan arahnya ke sana ya, seragam. Nah, kita tahu bahwa F-nya akan melawan dari arah E ini, berarti F-nya ke sini. Ya, untuk si muatan negatif ini. Artinya apa? Berarti A-nya juga berarah ke sini, A-nya. Nah, A-nya ke sini, A-nya. Berarti gimana? Definisinya dipercepat atau diperlambat? Yang ini. Kalau yang ini, berarti diperlambat, teman-teman. Berarti diperlambat. Kenapa? Karena arah geraknya itu berlawanan, ya, dengan percepatannya. Berarti ke sini adalah arah geraknya, arah gerak. Nah, kalau arah A-nya ke sini, A-nya ke sini, berarti A-nya negatif, teman-teman. Ya. Arah geraknya ke positif. Jadi nanti si elektron ini akan berhenti ya, karena diperlambat itu. Jadi nanti misalkan di titik tertentu V-nya sama dengan 0, VF-nya. Kalau ini V awalnya ada. Oke, kasus terakhir itu tentang muatannya, geraknya dipercepat, namun misalkan gerakannya parabola. Nah, parabola atau gerak proyektil. Teman-teman udah paham ya di semester 1. Misalkan begini. Nah, ini ada muatan positif gitu misalnya. Muatan positif. Oke. Nah, di sini lagi ada muatan negatif. Siplat gitu misalnya. Muatan negatif. Ini negatif ya. Kemudian kita tempatkan elektron, kita tembakan, teman-teman. Nah, awalnya dia lurus. Tapi kan ternyata di sini ada ada medan listrik arahnya ke atas. Tuh, ke sini. Berarti gimana teman-teman? Secara prinsip tadi, E-nya akan melawan dengan F, berlawanan. Berarti kalau E-nya ke atas, ke sumbu Y positif, berarti F-nya akan ke sini teman-teman, akan ditarik ke sini. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Berarti F-nya akan ke sini, F kolomnya. Nah, gitu. Berarti dia geraknya bergerak parabola. Jadi kalau gerak parabola itu arah X itu kan dia konstan VOX. Ya, kalau nanti arah arah sumbu Y berarti ada percepatan nilainya yang ini. Tapi negatif ya. Berarti min E per M gitu massa elektron. Seperti itu. Arahnya kemana? Ke J topik. Kalau ini Y topik. Biasanya ditanya Y berapa atau X-nya, Y-nya boleh. YF berapa? Oke, ini kan ada jaraknya misalkan L. Nah, berarti kalau nyari YF, teman-teman pakai biasa GLBB biasa, gerak parabola. Berarti Y0 V0 YT min setengah AT kuadrat AY. Oke, nah Y0 nya misalkan ada nanti berapa? Y akhirnya Y akhirnya 0, 0, Y0 nya berapa? Ditanya apa? Oh, ditanya Y0 nya. Y0 berapa gitu kan, pasti di sini Y akhirnya 0 gitu. Nah, nanti AY-nya teman-teman cari dulu dari situ. Oke. Mencari waktunya bisa kan ini dari GLBB-nya VOX sama dengan L per waktunya. Nanti kan ketemu tuh T-nya. T-nya berarti L per VOX atau VX sama ya, seperti itu. Ya, dari sini juga teman-teman bisa mencari yang lainnya. Usahanya boleh gitu, F kali delta X boleh, silahkan. Mencari energi kinetiknya boleh gitu, W sama dengan delta EK, nanti masukin poin-poin di sini.
Oke, itu mungkin untuk pemahaman pendalaman materi bagaimana kasusnya kalau sebuah partikel bermuatan terdapat di dalam medan listrik homogen. Oke, cukup saja penyampaian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa TPB ITB dan mahasiswa yang lainnya. Sampai jumpa, salam berfisika.com.